Nama saya Yeni Krisnawati, CGP Angkatan 7, Kabupaten Barito Timur. Hari ini saya akan memaparkan jurnal refleksi dini mingguan modul 1.2 nilai-nilai dan peran guru penggerak. Selanjutnya kita akan memasuki jurnal refleksi model 3, Six Thinking Heads atau teknik 6 topi. 6 topi berpikir. Selanjutnya kita masuk ke bagian facts. Pada awal masuk modul 1.2, kami diarahkan masuk ke LMS itu tepat pada hari Senin 7 November 2022. Saat itu mengawali belajar mulai dari diri, kemudian mendesain diagram trapesium usia dan membuat refleksi atas diagram trapesium usia. Lanjut menjawab 2 pertanyaan nilai dan peran guru penggerak pada alur mandiri di 1.2.A.4. Kemudian menjelajahi 22 halaman dan meninggalkan jejak keaktifan dalam LMS. Selanjutnya masuk di 1.2.A.4.1 forum diskusi, yaitu eksplorasi konsep kegiatan. Nah, di kegiatan ini adalah wadah untuk menguatkan pemahaman, mempersiapkan diri untuk berkolaborasi dalam kelompok dengan merespon 2 pertanyaan yang ada di LMS. Dan pada tanggal 9 November 2022, kami masuk kembali di 1.2.A.4.1 forum diskusi, memberikan komentar, umpan balik atau respon rekan CGP minimal 2. Lanjut di tanggal 10 November 2022 masuk di 1.2.A.5 ruang kolaborasi diskusi mandiri, bekerja dalam kelompok, membuat karya, poster, PPT, dan lain-lain. Dan pada tanggal 14 November 2022 masuk di ruang kolaborasi, melakukan interroom, melakukan presentasi kelompok. Di sini banyak ilmu yang baru yang didapat dan mendengar pengalaman yang dibagikan oleh rekan CGP lainnya. Masih di topi putih. Kemudian dilanjutkan masuk LMS pada tanggal 15 November 2022 di 1.2.A.6 demonstrasi konseptual. CGP diarahkan untuk membuat narasi tertulis, presentasi kembali atau BPP, poster yang menggambarkan apa saja aktivitas sebagai CGP dalam keseharian dan berkesinambungan. Kemudian kegiatan dilanjutkan pada tanggal 17 November 2022 di 1.2.A.7 elaborasi pemahaman. Di sini menuangkan berbagai pertanyaan terkait nilai dan peran guru penggerak. Dan dilanjutkan eksplorasi pemahaman secara virtual, melakukan interroom, melewati Meet atau Google Meet dibersamai instruktur. Di modul 1.2 kami dibersamai oleh instruktur Dr. Andes Insinyur I Ketut Suwarnaya SST MPD dari BPMP Provinsi Bali untuk secara bersama merefleksikan modul 1.2. Bagi saya pengalaman yang luar biasa memberanikan diri berbicara di forum orang banyak. Pengalaman dan ilmu yang didapat dari beliau terkait nilai dan peran sebagai guru penggerak itu sungguh luar biasa. Kegiatan berlanjut di LMS dipandu oleh Ibu Fasilitator saya yang bernama Ibu Sasi Andriani. Dan pada tanggal 18 November 2022, kami kembali membuat koneksi antar materi. Dan pada tanggal 19 November kami diarahkan menulis jurnal refleksi dini mingguan. Dan di sini saya menuliskan jurnal refleksi menggunakan 6 topi berpikir. Karena menurut saya di sini wadah yang relevan sekali bagi saya untuk menuangkan pengalaman saya selama mempelajari modul 1.2. Dan di tanggal 21 November 2022 kami diarahkan kembali membuat aksi nyata modul 1.3. Dan sungguh pengalaman yang luar biasa berada di CGP Angkatan 7 ini. Banyak pengalaman baru yang didapat untuk meningkatkan kompetensi seorang guru. Di sini kita belajar dan terus belajar dan merefleksikan diri melewati aksi nyata di sekolah kita. Selanjutnya kita masuk di topi merah, feelings. Perasaan saya, pengalaman saya yang luar biasa berada di CGP Angkatan 7, mulai dari diri dengan belajar mandiri, kolaborasi antar kelompok, didampingi oleh instruktur, fasilitator PT dan melakukan virtual interroom melewati Google Meet. Pada awal mempelajari modul 1.2 saya merasa kurang maksimal dikarenakan ada tugas di 1.1 yang belum terpenuhi saat itu.
Saat itu saya terlambat mengirim jurnal refleksi Dwi Mingguan 1.1. Jadi konsentrasi untuk mempelajari modul 1.2 terbagi karena tugas pada 1.1 belum terpenuhi. Ada sebagian yang belum terpenuhi. Tapi kembali dengan semangat dan tekad yang kuat, akhirnya tugas di 1.1 terpenuhi. Saat ini saya dan rekan CGP lain sudah berada atau masuk di modul 1.2, yaitu nilai dan peran guru penggerak. Pada modul ini yang saya rasakan adalah saya harus terus belajar serta berperan aktif untuk menjadi pemimpin pembelajaran di lingkungan sekolah, kelas, masyarakat, dan dapat berperan menjadi coach bagi guru lain terkait dengan peningkatan kualitas pembelajaran bagi murid di sekolah, mendorong kolaborasi dan bekerja sama untuk mencapai satu tujuan, membuka ruang dialog positif antar guru, pemangku kepentingan, dan mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Dari mempelajari modul 1.2 ini, saya berkomitmen untuk merefleksikan dalam bentuk aksi nyata di sekolah saya, di mana tempat saya bekerja. Selanjutnya masuk ke topi kuning atau benefit. Hal positif yang saya alami saat mempelajari modul 1.2 adalah dapat pengetahuan dan ilmu baru terkait nilai dan peran guru penggerak. Belajar mandiri, berkolaborasi dalam kelompok, yaitu pada 1.2.A.4.1 sampai dengan 1.2.A.5 di ruang kolaborasi ini. Saya termotivasi, saya tergerak menerapkan nilai dan peran guru penggerak dalam proses pembelajaran. Kolaborasi yang relevan dan dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat, komunitas praktisi, dapat bertukar pengalaman praktik baik terkait nilai dan peran guru penggerak. Dari proses itulah saya banyak belajar. Selanjutnya kita masuk ke topi hitam, caution. Hal yang menjadi penghambat selama mempelajari modul 1.2 bagi saya, menurut saya, yaitu saya kesulitan membagi waktu atau manajerial waktu dalam memenuhi tugas di LMS. Dikarenakan terbentur dengan tugas saya sebagai bendahara BOS. Banyak pekerjaan yang saya harus kerjakan, membuat laporan, dan berbagi waktu dengan mengerjakan pekerjaan yang ada di LMS. Saya juga mempersiapkan kegiatan lomba antar kelas, yaitu lomba kebersihan dan pindahan kelas yang akan dilaksanakan di SDN 4 Malayang pada tanggal 9 Desember 2022. Topi hijau creativity. Dalam mempelajari modul 1.2, saya mendapat hal baru bahwa dengan mempelajari modul ini, nilai dan peran guru penggerak harus segera dilaksanakan atau diimplementasikan di kelas dan sekolah di mana saya bekerja. Di antaranya, saya harus mampu menumbuhkan profil pelajar Pancasila. Dan setelah mempelajari modul ini, saya akan konsisten untuk menguatkan nilai dan peran guru penggerak dalam membawa perubahan pada ekosistem sekolah. Dan saya juga berkonsisten untuk mengadopsi kebiasaan reflektif sebagai guru penggerak. Dan topi yang terakhir adalah topi biru proses. Setelah selesai mempelajari modul 1.2, saya bertekad untuk konsisten melakukan perubahan dan menerapkan nilai dan peran sebagai guru penggerak. Selalu menerapkan refleksi setelah selesai melakukan pembelajaran di kelas, mencatat kekurangan saya dan mencatat rencana tindak lanjut ke depan untuk memperbaiki proses pembelajaran di kelas, serta melakukan praktik baik dan melaksanakan aksi nyata sebagai wujud nilai dan peran saya sebagai seorang guru penggerak. Nah, sampai di sini dulu pemaparan saya di jurnal refleksi di mingguan modul 1.2. Di sini kita bersemai oleh fasilitator. Fasilitator saya adalah Ibu Sofi Andriani, pengajar praktik saya adalah Listin Ngantong SPD, dan kepala sekolah saya kebetulan beliau adalah PP atau pengajar praktik di angkatan 4, yaitu Ibu Kristina Pendes SPD. Sampai di sini dulu pemaparan dari saya ucapkan atas perhatiannya, terima kasih. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam guru penggerak.